Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena itu, Han Li segera bangkit dan keluar dari penginapan sebelum memanggil kereta menuju gerbang kota tertentu. Tambang pribadi secara alami tidak terletak di pulau itu. Nyatanya, jaraknya sangat jauh, dan bahkan dengan kecepatan terbangnya, butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. 3 hari kemudian, Han Li terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru. Ada pegunungan hijau gelap yang bergelombang di bawah. Sebuah gunung yang lurus seperti pedang raksasa muncul di depan. Gunung itu tingginya lebih dari 100.000 kaki, dan tampak sangat megah. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat melihat gunung, dan dia segera turun ke sana. Cahaya biru memudar, dan Han Li mendarat di atas batu raksasa di puncak gunung, lalu menutup matanya dan melepaskan indera spiritual ke bawah. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya sebelum membuat segel tangan, dan serangkaian rune kuning muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu dia menghilang. Detik berikutnya, cahaya kuning melintas jauh di dalam perut gunung, dan Han Li muncul kembali. Dia melihat sekeliling ke lingkungan yang remang-remang, dan alisnya sedikit berkerut saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan bola cahaya putih. Bola cahaya melayang-melayang di atas kepalanya, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih terang. Meskipun Han Li dapat melihat semuanya dengan menggunakan kemampuan mata rohnya, ini tentu saja jauh lebih nyaman. Baru pada saat itulah Han Li menemukan bahwa dia berada di terowongan tambang yang bobrok, dan permukaan batu di sekelilingnya penuh dengan lubang dan gundukan. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dan menemukan terowongan berkelok-kelok yang mengarah ke depan, dan tampaknya memanjang lebih dalam ke perut gunung. Han Li mengalihkan pandangannya ke daerah sekitarnya, dan perhatiannya tertuju pada sepotong biji mencolok yang tertanam di salah satu permukaan batu. Sepotong biji ini memiliki nilai yang sangat rendah, dan permukaannya penuh dengan retakan, jadi tidak ada yang tertarik padanya. Namun, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menilai biji itu, lalu mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Potongan biji itu segera ditarik keluar dari permukaan batu oleh semburan kekuatan yang sangat besar, lalu ditarik ke dalam buah anggur Han Li sebagai seberkas cahaya kuning. Han Li kemudian menutup jari-jarinya di sekitarnya, dan itu meledak menjadi bola cahaya kuning. Setelah cahaya memudar, jimat hitam yang berkilauan dengan cahaya redup muncul di tangan Han Li. Hehe, mereka cukup licik, aku akan memberi mereka itu. Han Li terkekeh saat dia menyapu indera spiritualnya ke jimat itu, lalu menyimpannya di lengan bajunya sebelum melanjutkan. Terowongan tambang tempat dia berada sangat panjang, dan ada persimpangan jalan yang tak terhitung jumlahnya sehingga menyerupai sistem seperti sarang laba-laba yang berbelit-belit. Namun, Han Li tampaknya tahu persis kemana dia pergi, mengambil satu demi satu tanpa ragu-ragu. Selang beberapa saat, dia sudah menempuh jarak 5.000 kaki, lalu akhirnya berhenti di perempatan. Di sana, dia memeriksa sekelilingnya, lalu tiba-tiba menunjuk ke sudut tertentu dari persimpangan jalan. Sebuah batu di sudut meledak, dan jimat hitam lainnya muncul. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menyapu jimat hitam sebelum menariknya ke genggamannya. Setelah menyimpan jimat hitam itu juga, Han Li berjalan ke salah satu terowongan tambang dan melanjutkan perjalanan. Jimat ini memiliki efek penuntun tertentu, dan Han Li dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan menuju bagian terdalam dari tambang. Jadi, melalui deteksi di antara jimat, Han Li dapat menarik jimat dari berbagai bagian terowongan tambang secara berkala. Sekitar 8 jam kemudian, dia telah mencapai titik yang sangat dalam di tambang, dan persimpangan jalan menjadi semakin sedikit. Lubang-lubang di dinding juga berangsur-angsur menjadi semakin tidak umum, dan pada akhirnya, hampir tidak ada. Namun,
dari pecahan biji yang tersebar di tanah, terlihat bahwa kualitas biji di sini jelas meningkat secara drastis. Tak heran jika para budak tambang masih enggan meninggalkan terowongan tambang ini meski mereka tahu sudah menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Tepat ketika Han Li memikirkan ini, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Terowongan di depan telah diisi oleh bebatuan lepas yang tak terhitung jumlahnya, menandakan bahwa seseorang telah dengan sengaja meruntuhkan terowongan tersebut. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia melanjutkan, dan bola cahaya putih di atas kepalanya menghilang saat cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia melangkah ke bebatuan di depan seolah-olah dia tidak memiliki bentuk yang substansial. Tak lama kemudian, Han Li melewati bagian terowongan yang runtuh dan muncul di sisi lain. Cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya memudar, dan dia mulai memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan bahwa masih ada terowongan di depan, tetapi yang ini jauh lebih kecil dan lebih kasar dari yang sebelumnya, jelas dibuat belum lama ini. Tatapan Han Li kemudian tertuju pada pecahan hitam dan putih di tanah, dan dia melambaikan tangan di udara untuk menariknya ke telapak tangannya sebelum memeriksanya dengan cermat. Ini benar-benar logam iblis asing. Ini tempatnya, gumam Han Li saat dia melemparkan pecahan logam iblis asing ke samping dengan ekspresi gembira. Setelah itu, dia menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya ke arah area di depan. Beberapa saat kemudian, Han Li membuka kembali matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bergumam, Terowongan tambang ini sangat panjang, dan sepertinya ada batasan alami di depan yang menghalangi spiritualku, masuk akal. Tampaknya ada orang di sana juga, menilai dari basis kultivasi yang rendah, mereka pasti budak tambang. Mungkin mereka bisa berguna bagiku. Setelah itu, dia melanjutkan ke terowongan gelap di depan. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah gua kecil yang baru saja digali, dan ada 3 budak tambang jahat berkulit gelap dengan pakaian compang camping berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri. Ketiga budak tambang ini memiliki sepasang tanduk di kepala, dan berasal dari ras yang sama. Jadi maksudmu semua orang selain kalian bertiga telah dibantai? Han Li bertanya dengan ekspresi tenang. Salah satu budak tambang, bergidik, dan buru-buru menjawab, ya, senior. Kami cukup waspada dan memisahkan diri dari kelompok terlebih dahulu untuk bersembunyi di sini. Kalau tidak, kemungkinan kami juga akan mati. Kurasa sudah bisa diduga bahwa mereka akan mencoba membungkammu. Aku berasumsi semua logam iblis asing di sini ditambang olehmu dan sesama budak tambang, kan? Han Li bertanya. Budak tambang tidak tahu mengapa Han Li menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka hanya bisa menjawab, benar, senior. Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan. Jika Anda dapat memberikan jawaban yang memuaskan, saya dapat menyelamatkan Anda. Jika tidak, Anda akhirnya akan mati kelaparan di terowongan tambang yang runtuh ini, kata Han Li. Selama kamu bersedia menyelamatkan kami pasti akan memberitahumu semua yang kami tahu, senior. Salah satu budak tambang segera menjawab, dan kedua temannya juga sangat gembira mendengarnya. Pertama, kapan kamu menemukan logam iblis asing, dan apakah ada yang tidak normal tentang proses penambangannya? Han Li bertanya, kami menemukan logam iblis asing di sini lebih dari 2 bulan yang lalu. Ada lebih dari 100 orang saat itu, tapi tanah di sini sekeras besi, jadi kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menambang semua logam iblis asing di area ini. Adapun proses penambangan, sesuatu memang terjadi menjelang akhir, beberapa rekan kami tiba-tiba merosot ke tanah saat menggali dan menjadi debu tepat di depan mata semua orang, jawab budak tambang saat sedikit kenangan menakutkan melintas matanya. Apakah itu sesuatu seperti ini? Han Li mengangkat alis sambil menunjuk ke arah batu hitam di tanah di dekatnya. Seutas benang hijau keluar dari ujung jarinya di tengah kilatan cahaya hijau, langsung menembus batu sebelum terbang kembali ke arahnya.
Detik berikutnya, batu itu berkurang menjadi tumpukan bubuk abu-abu. 3 budak tambang ngeri melihat ini, dan yang di tengah buru-buru berteriak, itulah yang terjadi pada teman-teman kita itu. Han Li mengangguk sebelum bertanya, apakah atasanmu tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah kejadian itu? Seseorang memang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana, dan tidak ada yang terjadi pada orang-orang yang menambang di sana setelah kejadian itu. Jadi, tidak ada yang peduli untuk menyelidiki lebih jauh karena nyawa kami budak tambang tidak berharga di mata mereka, kata budak tambang di tengah dengan senyum masam. Jadi kejadian abnormal hanya terjadi sekali sebelum berhenti. Itu agak menarik, tunjukkan tempat di mana insiden itu terjadi padaku nanti, Han Li menginstruksikan. Iya, senior, merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Anda, senior. Ketiga budak tambang itu tentu saja tidak berani menolak, dan mereka semua memberikan jawaban yang hormat. Baiklah, aku punya satu pertanyaan terakhir, beritahu aku jika logam iblis asing di area ini benar-benar telah ditambang, kata Han Li dengan ekspresi serius. Pertanyaan Han Li jelas mengejutkan ketiga budak tambang, dan mereka bertukar pandang beberapa kali sebelum 2 budak tambang yang tersisa mengarahkan pandangan mereka ke budak tambang tengah lagi. Ekspresi budak tambang berubah beberapa kali, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi menyembunyikan rahasia mereka. Dengan demikian, senyum masam muncul di wajahnya ketika dia menjawab, awalnya, semua logam iblis asing di daerah ini telah ditambang, tetapi selama beberapa hari terakhir kami terjebak di sini, kami menemukan daerah lain, yang diisi dengan logam iblis asing saat mencoba menggali terowongan dari sini. Namun, hanya kami bertiga yang secara alami tidak dapat menambang area tersebut, jadi kami hanya dapat menutupnya dengan lumpur dan batu untuk saat ini. Jika Anda tertarik, kami dapat mengajak Anda melihatnya. Begitu, saya berasumsi Wu Yu dan yang lainnya tidak tahu tentang ini atau tidak berani menunda lebih lama lagi dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Bagaimanapun, saya akan mendapat manfaat dari ini. Sebelumnya itu, tunjukkan padaku di mana insiden itu terjadi pertama kali, Han Li menginstruksikan. Iya, senior, budak tambang di tengah merasa permintaan ini agak aneh, tetapi dia tentu saja tidak berani memberikan perlawanan apapun. Dengan demikian, ketiga budak tambang bangkit dengan gelisah sebelum memimpin jalan. Sekitar 1 jam kemudian, lokasi kejadian telah diperlihatkan kepada Han Li, begitu pula area baru tambang yang ditemukan oleh ketiga budak tambang. Informasi Anda telah terbukti sangat berguna, jadi saya akan memberi Anda jalan keluar, kata Han Li dengan ekspresi senang saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan hamparan cahaya biru yang luas. Cahaya biru menyala di depan mata ketiga budak tambang, dan lingkungan mereka tiba-tiba berubah. Setelah itu mereka berada di depan bagian terowongan tambang yang runtuh. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di samping mereka, dan Han Li muncul di dekatnya. Ketiga budak tambang sangat gembira sekaligus takut melihat ini karena mereka tidak tahu apakah Han Li akan menepati janjinya. Han Li tidak memedulikan mereka bertiga saat dia mengangkat tangan sebelum mengangkat tangan ke arah penyumbatan di depan. Detik berikutnya, bola cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke udara. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat embusan angin panas melonjak melalui area tersebut, dan sebuah terowongan dengan diameter sekitar 10 kaki tertiup ke dalam tumpukan besar batu lepas. Tepi terowongan itu membara, tetapi kemudian dengan cepat mendingin dan menjadi hitam lagi. Kamu bisa keluar dari tempat ini melalui terowongan ini, kata Han Li kepada 3 budak tambang sebelum menghilang. Budak tambang sangat senang melihat ini, dan mereka semua membungkuk hormat ke tempat di mana Han Li baru saja menghilang sebelum memasuki terowongan satu demi satu. Tepi terowongan masih sangat panas,
tetapi mereka bertiga mengertakkan gigi dan terus maju. Pada titik ini, Han Li telah kembali ke lokasi dan mengeluarkan beberapa gumpalan ki hijau dari tanah terdekat. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan ki hijau ke dalam botol kecil sebelum tiba di terowongan tambang yang tersembunyi lagi. Ki hijau secara alami Baleful Yin Qi, tetapi budak tambang yang bertindak sebagai tuan rumahnya semuanya telah terbunuh, jadi Baleful Yin Qi bersembunyi di bawah tanah lagi dan tidak menyakiti budak tambang lagi. Untungnya, Wu Yu dan yang lainnya terlalu terpaku untuk menambang logam iblis asing untuk memeriksa tempat ini dengan cermat. Kalau tidak, jika mereka telah menemukan Baleful Yin Qi di sini, mungkin ada perubahan lain dalam kisah itu. Adapun terowongan tambang baru ini, sebenarnya terletak hanya sekitar 100 kaki dari terowongan tambang asli. Menurut lokasi di mana Baleful Yin Qi merembes keluar, Han Li telah menyimpulkan bahwa jika ada cahaya sejati Yin yang 5 elemen yang dapat ditemukan di sini, kemungkinan besar berada di bawah terowongan tambang baru ini. Karena itu, dia segera kembali ke terowongan ini setelah membubarkan ketiga budak tambang, lalu mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan sekitar selusin bola cahaya biru. Bola cahaya kemudian berubah menjadi serangkaian boneka kera biru, yang tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan aura dingin. Han Li mengeluarkan instruksi kepada boneka-boneka ini melalui indera spiritualnya, dan mereka segera melangkah ke terowongan tambang untuk menambang logam iblis asing di sana. Setelah itu, Han Li merenungkan situasinya sejenak sebelum melepaskan binatang emas kecil dari lengan bajunya. Itu adalah Leopard Kirin Beast, dan jelas sedang tidur siang di gelang Spirit Beast. Begitu muncul, ia membuka mata buramnya dengan bingung dan agak menggemaskan. Han Li cukup terhibur dengan ini, dan dia menginstruksikan, tetap waspada dan jangan biarkan orang luar masuk ke sini. Setelah itu, cahaya kuning memancar dari tubuhnya, dan dia langsung tenggelam ke dalam tanah. Baru pada saat itulah Leopard Kirin Beast sepenuhnya memahami situasinya, dan segera melompat berdiri untuk berjaga-jaga sambil juga mengawasi boneka kera biru. Semua boneka kera biru memiliki kekuatan tahap formasi inti, memungkinkan mereka dengan mudah merobek tanah yang keras untuk mengekstraksi potongan-potongan logam iblis asing yang terkubur di dalamnya. Dibutuhkan lebih dari 100 budak tambang sekitar sebulan untuk sepenuhnya menambang terowongan ini, tetapi boneka mampu melakukannya dalam waktu kurang dari 6 jam. Dengan demikian, Leopard Kirin Beast mengumpulkan semua logam iblis asing ke dalam gelang penyimpanan sebelum menunggu bersama dengan boneka kera biru. Sekitar 2 jam kemudian, Leopard Kirin Beast menjadi sangat tidak sabar, dan saat ia berencana untuk berjalan-jalan, seluruh terowongan tambang tiba-tiba bergetar hebat. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dari dinding batu, dan seolah-olah terowongan itu akan runtuh kapan saja. Leopard Kirin Beast sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera membelah menjadi beberapa proyeksi yang melesat ke udara. Semua boneka kera biru dengan cepat disimpan. Setelah itu proyeksi digabungkan menjadi satu lagi sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya keemasan. Pada saat Leopard Kirin Beast pergi, terowongan tambang akhirnya runtuh di tengah ledakan yang menggema. Batuan lepas yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan seluruh terowongan tambang langsung terisi. Tepat pada saat ini, gunung raksasa seperti pedang di permukaan juga bergetar hebat sebelum runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda dikirim terbang ke segala arah. Raungan tajam terdengar, dan sesosok emas muncul dari tengah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya sebelum naik ke udara, mengungkapkan dirinya sebagai Leopard Kirin Beast. Binatang itu melihat ke bawah ke gunung yang runtuh, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Hampir pada saat yang sama, ledakan-ledakan yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke langit seperti letusan gunung berapi dari tempat gunung raksasa itu.
Binatang macan tutul Kirin cukup terkejut melihat ini, dan dengan cepat mengayunkan cakarnya ke udara, melepaskan serangkaian proyeksi cakar emas yang melenyapkan semua batu yang berterbangan ke arahnya. Tiba-tiba, teriakan panjang yang mirip dengan raungan naga meletus dari bawah, dan proyeksi pedang biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul dari tanah. Semua batu di jalannya langsung hancur, dan Han Li muncul di udara di tengah kilatan cahaya biru. Wajahnya agak pucat, dan dia memegang batu hijau seukuran kepalan tangan yang diselimuti bola lampu hijau di satu tangan, dan pedang emas raksasa berkilauan yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangan lainnya. Leopard Kirin Beast sangat gembira melihatnya, dan segera melompat ke sisinya sebelum menggosokkan kepalanya ke kakinya dengan penuh kasih sayang. Han Li berbalik dan tersenyum pada macan tutul Kirin Beast sambil menepuk kepalanya, dan berkata, "Hati-hati, ada binatang buas yang menakutkan di bawah sana yang akan membunuh." Alih-alih khawatir dengan ini, Leopard Kirin Beast sangat gembira dengan kemungkinan adanya musuh. Pola emas muncul di sekujur tubuhnya saat ukurannya membengkak secara drastis di tengah raungan keras, langsung berubah menjadi binatang emas raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Beberapa teriakan marah terdengar di bawah, diikuti tanah yang bergetar hebat, dan monster kuning tiba-tiba muncul. Monster itu memiliki selusin mata majemuk di bagian atas kepalanya, dan semua mata itu mengamati Han Li dengan kejam. Tidak hanya monster sebesar gunung, kulit kuningnya dipenuhi bebatuan dengan warna dan ukuran berbeda, beberapa di antaranya adalah batu permata yang sangat berharga. Ini adalah makhluk cahaya magnetik. Aku pernah mendengar tentang jenis binatang ini sebelumnya, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya di sini. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada binatang ini untuk bagian 5 elemen cahaya sejati Yin Yang yang aku baru saja temukan. Binatang buas ini telah bersama dengan bagian dari 5 elemen cahaya sejati Yin Yang, jadi ia pasti memiliki sebagian dari kekuatan cahaya sejati. Jika saya dapat menangkap dan memurnikannya, saya pasti memiliki cukup bahan untuk memurnikan gunung ekstrim lainnya. Han Li bergumam sambil tersenyum sambil melirik binatang raksasa di bawah, lalu ke batu hijau di tangannya.